Shalom Bapak Saudara sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Kita sudah melewati Minggu Jumat Agung dan Paskah. Maka dari itu pada hari ini, saya mau mengajak setiap kita merenungi tentang kebenaran firman Tuhan yang berkaitan tentang menapaki hidup yang baru di dalam Kristus. Yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-14 hingga 15 yang berbunyi demikian. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak saudara sekalian, misalkan kita beli barang nih, barang itu sekarang miliknya siapa? Betul, itu sudah menjadi milik kita. Karena kita sudah membelinya dan lunas dibayar. Bukankah hidup kita juga seperti itu, Bapak Saudara? Kematiannya menunjukkan kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bedanya, kita dari awal sudah adalah miliknya. Namun Bapak Saudara, salib gak hanya berbicara tentang kita yang sudah ditebus. Dia yang menggantikan kita di kayu salib. Tetapi lebih daripada itu, berbicara tentang bagaimana kita juga ada di dalam penyalibannya. Kita ada di dalam penyalibannya. Di ayat ini Paulus menerangkan bahwa kematian Yesus gak hanya sekedar menggantikan hukum kita, tetapi memiliki sebuah tujuan besar, yaitu tujuan untuk setiap hidup kita. Kristus disalib supaya setiap kita gak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Bapak Saudara, tidak cukup bagi kita hanya untuk dibebaskan dari hukuman. Tidak cukup kalau kita sekedar dilepaskan dari kesia-siaan. Kristus ingin memberikan nilai pada hidup kita. Nilai itu berkaitan erat dengan dasar hidup kita. Kita semua pasti tahu ya, seberapa egois hidup kita. Hidup kita mengejar kenyamanan, kesenangan kita. Bahkan ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, sebenarnya tujuan terbesar kita adalah untuk diri kita sendiri. Supaya kita mendapatkan kepuasan diri, pujian dari orang lain, pahala dari Tuhan. Bapak Saudara, kita semua tahu ya, seharusnya lah kita yang disalib. Keadaan apapun yang kita lakukan atau apa yang akan kita capai selama hidup kita, semuanya hanya akan berakhir dalam kesia-siaan. Bapak Saudara, jauh lebih masuk akal bagi kita, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dari penghukuman dan kesia-siaan kekal, untuk selalu hidup dengan berpusat kepada Kristus. Ya terus bagaimana praktisnya? Supaya kita bisa menapaki hidup baru di dalam Kristus yang telah mati untuk kita. Pertama, mari kita kembali dan selalu memeriksa diri kita. Siapa sih pengemudi hidup kita? Apakah hidup kita sudah dan masih berpusat pada Kristus? Atau jangan-jangan jalan hidup kita sudah mulai bergeser dan menyimpang? Apakah kita sudah menempatkan Kristus sebagai Tuhan dan teladan dan tujuan hidup kita? Tuhan mau kita mengkalibrasi ulang semuanya itu. Dasar hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi karena kasih Allah yang sudah besar di dalam hidup kita. Kedua, bergantunglah selalu pada karya Roh Kudus. Bapak Saudara, kita lemah, apalagi di dunia yang sekarang ini. Dengan kekuatan kita sendiri, kita nggak mungkin dapat memiliki hidup yang sungguh-sungguh berpusat pada Kristus. Hanya dalam kasih karunia-Nya dan dengan pertolongan Roh Kudus yang diam di dalam setiap diri orang percaya, kita akan mampu menjalani kehidupan yang Tuhan rindukan, yang tidak dapat kita lakukan hanya dengan kekuatan kita sendiri. More pernah menuliskan bahwa langkah terbesar dalam perjalanan iman kita adalah langkah yang kita ambil ketika kita memutuskan bahwa Tuhan bukan lagi hanya bagian dari hidup kita, melainkanlah Dialah hidup kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk tidak hanya mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi juga menghidupinya. Amin.